Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Samanda dengan NIM 2451050 dari Sistem Informasi kelas B, tepatnya untuk mata kuliah Administrasi Basis Data. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pencadangan dan pemulihan data pada DB2. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai pencadangan dan pemulihan data. Yang pertama ada pencadangan atau backup. Backup merupakan proses untuk membuat salinan data dari database utama agar bisa digunakan apabila terjadi kerusakan, kehilangan, ataupun kesalahan dari sistem pada database. Nah, tujuan dari backup ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama untuk melindungi data dari kehilangan akibat error, crash atau human error. Lalu yang kedua ada menjamin ketersediaan data atau data availability. Lalu yang ketiga, memungkinkan pemulihan atau recovery ke kondisi tertentu dari database-nya. Nah, untuk DB2 sendiri, backup ini biasanya dilakukan pada level database, table space, ataupun incremental berdasarkan kebutuhan dari usernya. Nah, jenis-jenis dari backup sendiri ada 2, yaitu full backup dan juga incremental backup. Nah, untuk full backup sendiri merupakan backup yang akan menyalin penuh isi database pada saat tertentu. Nah, seluruh isi database ini meliputi semua tabel, indeks, log, dan juga metadata. Untuk full backup ini sendiri biasanya dilakukan secara periodik untuk membuat baseline. Untuk kelebihan dari full backup ini sendiri ya, pertama, pemulihannya lebih mudah karena kita akan membackup satu file untuk yang sudah mencakup semua data yang ada pada database tersebut. Lalu full backup ini juga cocok sebagai titik awal untuk melakukan backup incremental. Nah, kekurangan dari full backup ini sendiri yang pertama, waktu backup-nya yang lama dan juga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Karena seperti yang kita tahu, full backup ini menyalin seluruh isi dari database-nya, sehingga nantinya kita membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Nah, untuk contoh query dari full backup ini sendiri, bisa kita lihat bahwa query-nya yaitu backup database help db to home db to insd1 backup. Jadi kita akan melakukan backup untuk database helpdb yang nantinya akan disimpan pada home db2insd1 backup, yaitu pada folder backups. Nah, selanjutnya ada incremental backup. Incremental backup itu merupakan backup yang akan menyimpan hanya perubahan data atau page sejak backup terakhir dilakukan. Untuk backup terakhir dilakukan bisa berupa full backup ataupun incremental backup. Untuk kelebihan dari incremental backup sendiri yaitu yang pertama, prosesnya lebih cepat dan juga hemat ruang penyimpanan karena kita hanya menyimpan perubahan data yang terjadi semenjak backup terakhir dilakukan. Untuk kekurangan dari incremental backup ini sendiri, yaitu pemulihan datanya lebih kompleks, karena harus menggabungkan beberapa backup yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, beberapa backup ini bisa terdiri dari full backup dan incremental backup. Nah, untuk contoh dari query incremental backup ini sendiri dapat kita lihat query-nya hampir sama dengan full backup sebelumnya, tetapi ada keyword penting yaitu kata-kata incremental. Nah, apabila ada keyword incremental ini, berarti menunjukkan bahwa backup tersebut merupakan backup incremental. Nah, selanjutnya ada jenis backup berdasarkan dari kondisi database, yang dibagi menjadi 2, yaitu online backup dan juga offline backup. Nah, untuk online backup ini sendiri merupakan backup yang dilakukan ketika database masih aktif dan bisa diakses oleh user lainnya. Untuk kondisi yang perlu dipenuhi dari online backup ini sendiri, atau kondisi dari online backup ini sendiri, ada yang pertama, database masih aktif. Lalu yang kedua, transaksi masih berjalan selama backup berlangsung. Yang ketiga, DB2 menyimpan log transaksi untuk menjamin konsistensi dari backup. Lalu yang ketiga, diperlukan mode logging atau archive log.
Nah, untuk contoh dari query online backup ini sendiri, mirip-mirip seperti backup-backup sebelumnya, akan tetapi ada kata kunci yaitu online. Nah, untuk kelebihan dari online backup ini sendiri, yang pertama, tidak mengganggu operasional sistem karena user-user lain yang ada dapat tetap mengakses database dari sistemnya. Nah, untuk yang kedua, kelebihan yang kedua, cocok untuk sistem yang harus berjalan 24 jam. Untuk kekurangan dari online backup ini sendiri, yang pertama, membutuhkan waktu restore yang lebih lama karena butuh roll forward logs. Lalu juga harus menggunakan log archive. Nah, selanjutnya untuk offline backup, merupakan backup yang dilakukan saat database dalam keadaan tidak aktif atau deactivated. Untuk kondisi dari offline backup ini sendiri, yaitu tidak ada koneksi yang sedang aktif, tidak membutuhkan log transaksi saat restore, lalu biasanya dilakukan saat maintenance terjadwal. Untuk contoh query-nya, yaitu mirip dengan query dari full backup maupun online backup, akan tetapi tidak ada embel-embel online ataupun offline seperti query dari online backup. Jadi query-nya hanya sederhana, yaitu backup database helpdb atau nama database-nya to home db2 nsc1 backup. Ini untuk folder yang ingin kamu jadikan sebagai tempat menyimpan backup dari database tersebut. Nah, untuk kelebihan dari offline backup ini sendiri, yang pertama proses backup-nya lebih cepat dan sederhana, lalu restore-nya bisa langsung dilakukan tanpa roll forward. Nah, untuk kekurangan dari offline backup ini sendiri, database-nya harus diberhentikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pemulihan data atau data recovery. Data recovery dibagi menjadi dua, yaitu restore dan juga roll forward recovery. Untuk restore sendiri merupakan proses pengembalian database dari file backup ke kondisi pada saat backup diambil. Untuk langkah umumnya, yang pertama ada menyiapkan lokasi backup, yang kedua menjalankan perintah restore, lalu yang ketiga opsional untuk dilakukan yaitu melakukan roll forward apabila ingin menerapkan log transaksi tambahan. Contoh query dari restore-nya yaitu restore database helpdb incremental automatic from home db2 nsc1 backup. Nah, selanjutnya untuk roll forward recovery merupakan perintah yang akan dilakukan setelah restore. Jadi database bisa diperbarui hingga waktu tertentu atau point in time menggunakan log transaksi. Untuk fungsi dari roll forward recovery ini, yang pertama akan mengembalikan database ke keadaan terbaru sebelum terjadi kegagalan. Lalu yang kedua diperlukan apabila database menggunakan archive logging. Untuk contoh query-nya yaitu roll forward database helpdb to end of logs and complete. Nah, selanjutnya kita akan memasuki simulasi dari backup-nya. Di sini saya menggunakan database yang sebelumnya sudah pernah saya buat presentasi untuk keamanan dari basis data DB2, yaitu mengenai database HubDB. Nah, pada langkah awalnya, kita akan menyiapkan direktori backup-nya. Yaitu yang pertama, kita akan menjalankan perintah mkdir untuk membuat folder backup baru karena DB2 tidak dapat secara otomatis untuk membuat folder tujuan. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah chown untuk memastikan bahwa DB2 sebagai pemilik foldernya atau DB2 NSC1 sebagai pemilik folder dari backups. Lalu yang selanjutnya kita dapat menjalankan perintah dari
chmod dengan 770. Nah, di sini kita akan memberikan akses penuh pada owner dari database-nya, yaitu db2nsc1 untuk melakukan read, write, dan juga execute. Nah, selanjutnya kita akan mengubah usernya dari root user menjadi db2ensc1. Lalu kita melakukan koneksi ke database helpdb. Lalu yang selanjutnya kita dapat melakukan atau mengaktifkan database manajernya. Lalu karena kita ingin melakukan offline backup, maka kita harus memastikan bahwa tidak ada koneksi yang sedang berjalan untuk database helpdb. Jadi kita melakukan connect reset, perintah connect reset. Lalu selanjutnya, apabila sudah dipastikan bahwa tidak ada koneksi yang sedang berjalan untuk database tersebut, kita bisa mendeactivate database helpdb. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa active database-nya sudah berjalan secara successfully. Selanjutnya, kita melakukan backup database helpdb ke folder backups. Lalu bisa kita lihat bahwa backup-nya sukses dan juga timestamp dari saat kita melakukan backup ini yaitu pada 2025.111.0055.537. Nah, selanjutnya kita bisa memastikan kembali dengan cara memastikan kembali apakah backup-nya sudah berjalan dengan cara kita melihat list history backup all for helpdb. Di sini bisa kita lihat bahwa backup-nya sudah berjalan dengan start time yaitu 2025.111.0055.537 dengan end time 2025.111.0055.542. Nah, selanjutnya kita bisa mengaktifkan kembali database-nya agar aplikasinya bisa dipakai kembali dengan cara db2 activate db helpdb. Nah, selanjutnya setelah tadi kita jalankan di user db2nsc1, sekarang kita beralih ke user admin helpdesk. Nah, di sini kita bisa melakukan koneksi ke database helpdb dengan menggunakan user admin helpdesk. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan data pada tabel tiket dengan data yang bernama data Juno. Nah, di sini kita menjalankan perintah select, lalu bisa kita lihat bahwa hasilnya data dari Juno sudah masuk pada tabel tickets. Lalu selanjutnya kita akan melakukan connect reset untuk memutus koneksi dari database helpdb untuk user admin helpdesk. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke user db2ensc1 untuk melakukan koneksi kembali ke database helpdb. Nah, di sini kita akan melakukan drop table. Untuk nantinya kita akan menguji apakah backup kita dapat di-restore. Nah, di sini kita akan melakukan drop table pada tabel tickets. Di sini bisa kita lihat bahwa perintah drop table-nya telah berhasil. Lalu kita dapat melakukan connect reset untuk memutus koneksi dari user db2nsc1 ke database helpdb. Nah, selanjutnya kita menjalankan perintah yaitu force application all, dan juga kita deactivate
database yaitu HealthDB. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan restore database untuk database HealthDB dari folder backups yang kita lakukan backupnya pada saat 2025.111.0055.537. Yang angka ini bisa kita lihat dari list history yang tadi telah kita lakukan, yaitu pada start time ini. Nah, kita jalankan perintah restore-nya, lalu akan muncul notifikasi apakah kita ingin melanjutkan dari restore database-nya, karena kita akan melakukan overwrite dengan database yang sebelumnya sudah ada dengan versi backup-nya. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa restore-nya berhasil dilakukan. Nah, untuk catatan tambahan dari saya, restore ini tadi dilakukan dengan membutuhkan waktu yang sedikit agak lama karena kita melakukan restore dari full backup yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, apabila restore database-nya sudah berhasil dilakukan, kita bisa mengaktifkan kembali database HealthDB. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan koneksi ke database HealthDB menggunakan user db2nsc1. Lalu bisa kita pastikan kembali bahwa isi dari tabel tiket yang sebelumnya sudah kita drop dapat kita kembalikan dengan isi 12 data hingga data dari NADA. Nah, untuk data dari Juno sendiri tidak masuk karena kita melakukan backup data yang sebelumnya itu sebelum kita melakukan add data baru pada tabel tiket untuk data Juno. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.